yang berbahagia. Saya belum sebut tadi yang mewakili Bapak. Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak sekali lagi dapat bertemu di ruangan yang indah ini, meskipun Ibu tadi mengatakan sebelum saya menyampaikan pikiran sederhana saya tentang topik yang diangkat oleh lembaga. Berdialog lebih panjang kali ini Ibu, tetapi mohon maaf karena saya langsung ke sana dan kebetulan topik sidang kabinet menyampaikan kabinet hari ini. Namun demikian dari waktu yang apakah yang berkaitan dengan undang-undang, tahapan, mekanisme dan lain-lain. Tentu saya juga tidak ingin mengangkat pemilu dalam konteks dan kita bisa berkontribusi bagi suksesnya pemilu 2004. Pertama, menyangkut Indonesia ke depan, bertugas ke luar negeri, misalkan Singapura, misalkan rapat jam 10 atau sidang kabinet jam 10 pagi, dan demokratis. Izinkan saya masuk bagian pertama dari ceramah saya. Memahami kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita berbicara tentang kepentingan nasional. Pertama adalah konsensus dasar dan masih ada lagi sejumlah konsensus yang lain. Terintegrasi dengan baik bila secara ideologis kalau Aceh dan Papua tidak bisa kita kelola dengan baik. Kita tidak meminjam lagi kepada negara-negara luar yang kita anggap tadi kita sangat miskin sekali. Terima kasih. Apakah Presiden termasuk para gubernur, bupati, maka pemberantasan KKN harus menjadi prioritas dan harus menjadi yang saya sebut state of mind. Bukan karena ya harus begitu, bukan karena terpaksa melaksanakan, to be a state of mind. Artinya apa? Sejak memimpin, yakinkan bahwa pemerintahannya betul-betul bersih, transparan, dan akuntabel. Betul-betul sejak itu tidak membuka ruang apapun untuk penyimpangan, termasuk praktek-praktek KKN. Dengan cara menjadi dan memberi contoh, dengan cara undang-undang dan peraturan ditegakkan, dengan cara mendukung organisasi seperti Komisi Anti Korupsi, Badan Pengawas Keuangan, apapun yang bekerja itu di backup penuh, dan dengan pula mendorong terjadinya pengadilan-pengadilan yang firm, yang adil, dan tentunya konklusif. Itu yang harus dilakukan oleh siapa saja terhadap masa lalu. Kalau memang itu korupsi, pencurian aset negara yang apalagi jumlahnya yang sudah kebangetan lah ya, menurut saya dua-duanya dilakukan. Hukum ditegakkan, aset negara diambil untuk mengembalikan aset negara itu. Tetapi yang penting ke depan, pemimpin, apakah bupati, gubernur, presiden, siapapun, ketika duduk pertama kali bagikan kertas kepada entah menterinya, kepada bawah-bawahannya, ini kertas kosong. Saya tidak banyak waktu untuk melihat masa lalu Anda, tapi sejak sekarang bersama-sama saya ingin kertas itu tetap bersih sampai Anda selesai mengemban tugas. Kalau ada catatan korupsi 2 miliar, korupsi 400 juta, saya akan lihat Anda itu siapa ke belakang. Mungkin kalau ternyata Anda itu beang kerok, ya, saya tidak akan main, keadilan ditegakkan. Itu juga awal bagaimana semua itu bersama-sama menjadi bagian, ya. Dan tidak perlu begini-begini teriak sana kemari, tetapi yang penting jalankan, kontrol ke masyarakat dengan transparansi yang tinggi. Dengan demikian insya Allah akan ada perbaikan.